Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah kita ketahui, dalam kondisi pandemi ini, pemerintah dan MUI mengarahkan kita untuk sholat Idul Fitri di rumah. Berikut ini panduan ringkas sholat Idul Fitri di rumah. Waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Waktu sholat Idul Fitri dimulai sejak masuknya waktu duha. Ini kira-kira 15 atau 20 menit setelah matahari terbit. Jika waktu matahari terbit jam 5:51 atau 5:52, jadi kurang lebih kita sudah bisa melaksanakan sholat Idul Fitri jam 6:10. Dan waktu sholat Idul Fitri berakhir beberapa menit menjelang masuknya waktu zuhur. Tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Disunahkan melakukan sholat Idul Fitri di tanah lapang. Boleh juga dilakukan di masjid. Namun, jika kondisi seperti hari ini, dalam kondisi pandemi, sholat Id bisa dilakukan di rumah. Sholat Idul Fitri di rumah pernah dilakukan sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bersama keluarga beliau. Maka tidak heran jika mayoritas ulama membolehkan sholat Idul Fitri di rumah jika tidak bisa diselenggarakan di lapangan. Amalan sebelum sholat Idul Fitri. Yang pertama, disunahkan atau dianjurkan untuk mandi sebelum sholat Id dengan tata cara seperti mandi janabah atau mandi junub. Niat mandi sholat Id, lakukan tata cara seperti biasa, sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Lalu dilanjutkan juga untuk memakai parfum dan pakaian terbaik yang dimiliki. Yang kedua, sebelum sholat Idul Fitri disunahkan untuk memakan beberapa kurma, sejumlah bilangan ganjil kalau bisa, 3, 5, 7, dan seterusnya, atau makanan manis lainnya, atau bisa juga menu lain yang diinginkan. Ini semua sebagai simbol bahwa kita sudah berada di luar bulan Ramadan. Dan ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga, pastikan tubuh, pakaian, dan tempat sholat dalam keadaan suci serta bersih dari najis. Yang keempat, pastikan juga wudhu sudah kita lakukan, karena wudhu adalah syarat sahnya sholat. Tata cara sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dilakukan 2 rakaat dengan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Perincian tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghadap ke arah kiblat, lalu berniat di dalam hati untuk melakukan sholat Idul Fitri. Yang kedua, lakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau daun telinga. Telapak tangan menghadap kiblat, lalu bersedekap seperti sholat biasa, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di antara dada dan perut. Yang ketiga, bacalah doa istiftah seperti yang biasa dibaca ketika kita sholat. Lalu yang keempat, ucapkanlah takbir Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Boleh sambil mengangkat tangan, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, dan boleh juga tidak mengangkat tangan. Takbir dilakukan secara beruntun dengan memberi sedikit waktu jeda di antara takbir. Saat jeda di antara takbir, tidak ada riwayat dari Nabi SAW adanya doa atau zikir tertentu yang dibaca. Namun, sebagian ulama kita menganjurkan membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kelima, setelah rangkaian takbir selesai, bacalah surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat yang mudah dan sudah dikuasai. Kalau bisa, dianjurkan untuk membaca surat yang disunahkan ketika sholat Id, yaitu di rakaat pertama membaca surat Al-A'la, dan di rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah, sebagaimana riwayat An-Nu'man bin Bashir. Yang keenam, setelah membaca surat, dilanjutkan dengan ruku, lalu bangkit dan berdiri dari ruku, lalu sujud, lalu duduk di antara 2 sujud, lalu sujud kembali. Semuanya lengkap dengan bacaannya masing-masing seperti kita sholat biasa. Yang ketujuh, bangkit untuk melakukan rakaat kedua sambil membaca takbir Allahu Akbar seperti sholat biasa. Yang kedelapan, selanjutnya berdiri untuk rakaat yang kedua, membaca 5 kali takbir sambil mengangkat tangan, dan di antara jeda kita bisa diam atau membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjutkan surat yang disunahkan, surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua, atau bacalah surat yang mudah dan kita kuasai. Lalu kita ruku, lalu berdiri dari ruku, lalu seterusnya sampai salam seperti sholat biasa.
Jika sholat Idul Fitri dilakukan di rumah, apakah setelah sholat Id tetap harus berkhutbah? Jawabannya, kita boleh berkhutbah setelah sholat atau boleh juga tidak. Kedua pandangan ini adalah pandangan ulama kita. Adapun MUI memilih pandangan ada khutbah setelah sholat. Sedangkan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah bersama keluarga beliau dan tanpa khutbah setelahnya. Maka tentang khutbah ini dikembalikan ke pandangan kita dan kesiapan kita masing-masing. Dan sholat Idul Fitri di rumah bisa dikerjakan berjamaah dan bisa dikerjakan sendiri dengan cara yang sama. Hanya saja ulama menyampaikan jika sholat sendiri atau seluruh yang sholat adalah wanita, maka tidak ada khutbah. Demikian panduan ringkas sholat Idul Fitri di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan pada saat kita mengerjakan sholat Id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.